Bayangkan ada seseorang yang setiap kali ditanya kabar, selalu menjawab singkat. Baik, aman, tidak apa-apa. Bukan karena hidupnya benar-benar tanpa masalah, tetapi karena ia sudah terlalu terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Kalau kamu pernah berada di posisi itu, tenang dulu. Kita ngobrol pelan-pelan. Dalam psikologi, kondisi ini sering berkaitan dengan apa yang disebut emotional suppression, yaitu kebiasaan menahan dan menyimpan emosi agar tetap bisa berfungsi. Banyak orang mengira ini tanda kekuatan. Dan jujur saja, dalam beberapa situasi, memang iya, orang yang bisa menahan emosi sering terlihat stabil, bisa diandalkan, dan jarang merepotkan orang lain. Tapi kebiasaan ini tidak muncul begitu saja. Seringkali ia terbentuk sejak lama. Ketika seseorang belajar bahwa mengekspresikan perasaan tidak selalu aman. Ada yang pernah bercerita lalu diremehkan. Ada yang pernah jujur, lalu disalahkan. Ada juga yang belajar sejak kecil bahwa orang kuat itu tidak boleh terlalu banyak bicara tentang perasaan. Akhirnya otak mengambil jalan paling aman. Simpan saja, kelola sendiri. Jangan membebani siapapun. Kalau kamu seperti ini, ada sisi baik yang sering tidak disadari. Kamu biasanya punya empati tinggi. Kamu peka, membaca situasi. Kamu tahu kapan harus diam, kapan harus hadir. Dalam psikologi sosial, ini sering dikaitkan dengan kemampuan emotional awareness yang kuat keluar, meski ke dalam belum sepenuhnya terolah. Masalahnya bukan pada kemampuanmu menyimpan. Masalahnya muncul ketika tidak ada satupun ruang untuk melepaskan. Emosi yang tidak pernah keluar, tidak hilang. Ia hanya berpindah bentuk menjadi lelah yang tidak jelas sebabnya, menjadi mudah capek secara mental, atau rasa hampa yang muncul tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Di sini penting untuk meluruskan satu hal. Sulit membuka diri bukan berarti kamu tertutup, bukan berarti kamu tidak percaya. Seringkali itu berarti kamu selektif. Dan selektif adalah bentuk perlindungan diri yang sehat. Selama kamu tidak sepenuhnya sendirian di dalamnya. Psikologi mengenal istilah protective coping. Ini adalah cara bertahan yang dulu membantu kamu tetap aman. Dan tidak semua coping lama harus dibuang. Sebagian hanya perlu diperbarui. Coba tanyakan pelan-pelan ke diri sendiri. Apakah aku menyimpan karena aku ingin atau karena aku takut? Jawaban ini penting. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Kalau kamu merasa relate sampai di titik ini, kamu tidak sendirian. Banyak orang dewasa yang terlihat kuat justru sedang belajar hal yang sama. Belajar membuka satu pintu kecil. Tidak ke semua orang. Tidak sekaligus. Cukup satu. Dan membuka diri tidak harus selalu dengan kata-kata panjang. Kadang cukup dengan mengatakan, aku lagi capek hari ini. Atau aku lagi tidak ingin sendirian. Itu sudah lebih dari cukup. Menariknya, orang yang terbiasa menyimpan emosi sering menjadi pendengar yang sangat baik. Mereka paham rasanya tidak didengar. Mereka tahu rasanya butuh ruang. Dan itu adalah kualitas yang berharga, bukan kelemahan. Kalau kamu merasa kondisi ini adalah bagian dari dirimu yang ingin kamu pertahankan, itu sah. Tidak semua orang harus menjadi terbuka. Yang penting kamu punya tempat aman. Entah itu satu orang, atau bahkan jurnal. Atau suara kamu sendiri yang kamu akui dengan jujur. Coba tulis di komentar. Kamu tipe yang menyimpan atau tipe yang mudah bercerita? Tidak ada yang benar atau salah. Yang ada hanya proses memahami diri. Dan kalau pembahasan seperti ini terasa dekat dan bikin kamu berpikir, kita bisa lanjut ngobrol di video berikutnya.